Hai, gue Danu. Ini adalah mouse gaming Logitech G502X yang dari penampilannya aja udah kelihatan kalau ini adalah mouse gaming. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mouse ini bisa memenuhi kebutuhan gaming? Dari switch-nya deh, mouse ini udah dilengkapi dengan switch yang bernama Lightforce. Nah, gue jelasin dulu deh. Switch ini memiliki kecepatan optik yang sangat cepat. Feedback ketika ngeklik mouse-nya ini pun memiliki rasa mekanikal yang suara kliknya pun kerasa enak ya didengarnya. Juga bouncing ketika ngekliknya itu sangat cepat, kembali seperti semula gitu. Dengan switch Lightforce ini, gue bisa dengan yakin ketika gue ngeklik mouse-nya itu bisa merespon dengan cepat dan akurat tanpa ada delay. Selain memiliki switch Lightforce, mouse ini udah dilengkapi dengan sensor yang bernama Hero 25K. Nah, di sensor ini DPI-nya bisa mencapai 25.600 DPI. Gue bisa rasain perbedaan sensor Hero 25K Logitech G502X ini dengan sensor Hero yang ada di mouse Logitech G304. Perbedaannya sangat terasa ketika gue pakai mouse Logitech G502X ini. Nah, respons yang gue rasain itu sangat cepat dan gak kerasa delaynya dibanding dengan mouse Logitech G304 yang sehari-hari gue pakai mouse itu. Mungkin karena faktor mouse Logitech ini pakai kabel ya, jadi minim latensinya sehingga delaynya pun gak begitu kerasa banget. Seperti yang kamu lihat, desain dari Logitech G502X ini terlihat gahar ya. Dengan finishing yang doff atau matte, nggak glossy gitu, ngeberikan kesan yang premium. Di sebelah kiri dan kanannya udah dilengkapi dengan rubber yang anti-slip sehingga ketika dipakai pun kerasa nggak licin. Mouse ini memiliki ukuran 131 mm, lebarnya 79 mm, dan tingginya 41 mm. Ketika gua genggam mouse Logitech G502X ini, itu pas di tangan gua. Malahan agak sedikit lebih besar dibanding mouse Logitech G304 yang biasa gua pakai. Walaupun mouse ini agak besar ya, tapi beratnya itu benar-benar ringan, cuman 89 gram. Gue bisa ngerasain perbedaannya ketika memakai mouse ini. Benar-benar kerasa ringan dan gak bikin tangan cepet capek. Mungkin karena sehari-hari gue pakai mouse Logitech G304 yang beratnya itu 99 gram, gue jadi bisa ngerasain perbedaan beratnya. Seperti yang kamu ketahui, mouse Logitech G502X ini masih pakai kabel. Jadi untuk konektivitasnya tinggal plug and play ke PC atau ke laptop kamu tanpa perlu mikirin pakai baterai atau ada delay ketika pakai mouse-nya. Tapi yang sangat disayangkan buat gua, mouse Logitech G502X ini masih pakai kabel yang biasa aja. Cuman pakai karet dan gak begitu tebel untuk kabelnya. Terkesan gak premium dan biasa aja. Di sebelah kiri mouse ini ada tombol yang namanya DPI Shift. Nah, fungsinya itu untuk ngeganti DPI dengan cepat. Misalnya kamu setting DPI saat ini 1600 DPI, lalu kamu pengen ubah DPI-nya menjadi 800 dengan cepat, tapi pengen kembali semula yaitu 1600 DPI. Nah, tombol ini fungsinya seperti itu, sehingga ketika kamu pengen ganti DPI terus pengen ngubah kembali seperti semula, nah ini fungsinya. Gua suka sama fitur yang satu ini, yaitu dual mode scroll wheel yang bisa ubah mode scrollnya menjadi presisi atau infinite. Jadi gua bisa pakai sesuka hati gua. Misalkan gua pengen nge-scroll browsing atau lagi ngedit kerjaan dan gue butuh scroll yang presisi, jadi gue bisa tinggal tekan tombolnya dan otomatis udah bisa ngubah mode scrollnya. Atau gue pengen scroll paling bawah dengan cepat, itu gue bisa ubah ke infinite. Jadi sangat-sangat berguna banget untuk mode dual mode ini. Oh ya, scrollnya ini bisa digeser ke kanan dan ke kiri ya, dan bisa dikostumasikan shortcutnya di aplikasi G-Hub. Nah, ngomongin software Logitech G-Hub ini, di mouse ini bisa ngekostumasikan 13 tombol. Itu termasuk dengan tombol klik kiri dan klik kanan ya, dan tombol tengah scrollnya. Jadi semua yang ada di mouse ini itu bisa dikostumasikan sesuai keinginan kamu. Entah itu bisa diganti ke shortcut kayak Ctrl C untuk copy atau shortcut Ctrl V untuk nge-paste. Itu bisa kamu kostumasikan di software Logitech G-Hub.
Selain shortcut untuk kebutuhan kerjaan, bisa ubah shortcutnya sesuai dengan game yang dimainkan. Semisal main game Genshin Impact, kamu bisa ubah shortcut tombol yang ada di sebelah kiri kanan ini, yang tulisannya G5 dan G4 ini, menjadi semisal ngeluarin skill kayak elemental skill atau elemental burst. Itu bisa kamu ubah shortcutnya pakai Logitech G Hub. Jadi lebih mempermudah kamu ketika main game kan. Gue coba main game Genshin Impact pakai mouse Logitech G502X ini, dan rasanya pun sama aja seperti pada umumnya, nggak begitu kerasa untuk dari segi performa sensornya, karena game Genshin Impact kan game casual, jadi nggak butuh kecepatan yang cepat dan presisi. Tetapi tombol-tombol yang ada di mouse Logitech G502X ini sangat membantu untuk main game Genshin Impact. Seperti yang gue sebut sebelumnya, tombol-tombol pada mouse ini bisa gue ubah menjadi shortcut ngeluarin elemental skill, atau untuk ngeluarin elemental burst, atau kayak shortcut untuk ngambil item. Nah, itu sangat ngebantu banget pakai mouse Logitech G502X ini. Nah, selain main game Genshin Impact, gua coba main game FPS. Kebetulan di PC gua masih install game Point Blank, jadi gua coba main PB pakai mouse ini, dan gua benar-benar ngerasain performanya. Jadi setiap gua ngeklik itu gua kerasa banget feel nembaknya, dan tingkat akurasinya pun gue bisa ngerasain. Tapi sayangnya gue belum bisa nikmatin fitur DPI shift-nya, karena gue belum terbiasa untuk menggunakan fitur DPI shift-nya. Mungkin kalau udah jago sangat bisa mengandalkan fitur DPI shift-nya. Tapi overall ketika gue pakai mouse ini untuk main game FPS, gue sangat enjoy pakai mouse ini. Nggak kerasa delay, akurasinya mantap, pokoknya enak lah. Untuk harga mouse Logitech G502X ini yang baru aja gue cek di official store Logitech, itu harganya udah turun di bawah 1 juta, sekitar 830 ribuan aja. Ini dia poin paling menarik pada mouse Logitech G502X ini. Nah, mouse ini udah pakai switch like force yang memberikan sensasi mekanikal ketika ngeklik mouse-nya. Udah pakai sensor 25K yang memberikan maksimum DPI-nya itu 25.600. Juga mouse ini bisa dikostumasikan 13 tombolnya menggunakan software Logitech G Hub. Di sebelah kirinya udah ada DPI shift yang bisa gunain untuk main game FPS. Scroll wheel-nya udah dual mode, bisa presisi atau infinite. Desainnya pun terlihat keren menurut gua dengan finishing doff atau matte yang memberikan kesan premium. Mouse ini pakai kabel yang tentunya minim latensi alias delay-nya nggak kerasa. Tapi yang sangat disayangkan itu cuman kualitas kabelnya. Ini biasa aja. Dengan harga yang udah turun sekitar 830 ribuan, mouse Logitech G502X ini menurut gua worth it dengan fitur yang disajikan oleh Logitech. Tetapi sayangnya seperti yang udah gue sebut tadi, kualitas kabelnya ini biasa aja, nggak premium, dan kabel karetnya pun nggak begitu tebal. Ya itu doang sih yang sangat disayangkan. Sisanya udah mantep banget fiturnya. Cocok untuk kamu gamer FPS atau gamers casual. Tapi buat dipakai buat kerjaan pun, mouse ini bisa banget karena ada 13 tombol shortcut yang benar-benar bisa ngebantu kerjaan kamu. Makasih udah nonton, gue Adam Nandi. Dadah!